Kalau untuk ayah ibu sekarang udah nggak ada. Ibu 2024 kemarin nggak ada. Udah meninggal semua. Iya. Masuk Islam tahun berapa? Baru tahun ini. Oh, tahun ini. Maret, alhamdulillah. Maret tahun 2026. Iya, bahkan mama itu bilang kamu ini ke gereja ngalah-ngalahin pendeta. Benar-benar nggak setuju. Oke, keluarga lah istilahnya ya. Iya. Ya, keluarga. Benar-benar nggak setuju. Terus saya juga bilang, kan ini yang hidup saya. Apa saya nggak boleh milih? Betul. Benar-benar nggak setuju sampai di sebelah petini mama ini sampai teriak-teriak. Tante Oke. teriak-teriak. Pokoknya saya nggak setuju. Padahal masih berduka ya. Masih berduka. Ujian jenengan paling berat apa? Untuk saat ini ya mama nggak ada sih. Dari situ benar-benar berat ya. Iya. Benar-benar semua ngurus sendiri. Iya. Berarti bapak duluan ya meninggalnya? Untuk bapak saya kurang tahu. Karena pisah dari kecil. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di tayangan Mu'allaf TV podcast bersama Mu'allaf yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya. Mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita dengan Mas Kris ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Berarti Mas Kris dari Sidoarjo. Iya. Dari Sidoarjo. Sidoarjonya mana? Daerah Candi. Candi. Pabrik gula. Pabrik gula. Jauh kah Dari sini kayaknya 20 menitan. 20 menit ya? Iya. 20. Ya lumayan lah. Nggak jauh, nggak deket juga. Ya. Oke. Mas Kris ini anak keberapa dari? Saya anak pertama dari dua bersaudara. Berarti ayah ibu masih muda. Kalau untuk ayah ibu sekarang udah nggak ada. Ibu 2024 kemarin nggak ada. Udah meninggal semua. Iya. Ya. Mas Kris umur berapa? Saya 34. 34, masih muda banget ya. Kayak 13. Sana yang 13 tuh. Mas apa namanya? Mas Hanif. Oke. Berarti sekarang ikutnya di mana? Kan orang tua sudah tidak ada semua. Iya. Terus ikut siapa sekarang? Saya sekarang tinggal berdua sama adik di rumah dari orang tua. Oh, dari rumah lama lah ya? Iya. Oke, sama adik. Umur 20 sekarang. 20 udah dewasa Sudah semua lah kerja, ya. iya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung mulai. Perkenalkan dulu kepada sahabat Mu'allaf TV dan Deki Dompet Al-Quran, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Monggo. Assalamualaikum, nama saya Kris Pratama Handika. Saya asal Sidoarjo dan untuk agama sebelumnya Kristen Protestan. Oke, Kristen Protestannya di Sidoarjo. Iya. Gereja apa namanya? Saya terakhir itu di GBI Rock. Cuman itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang Iya. lalu. Oke. Masuk Islam tahun berapa?
Baru tahun ini. Oh, tahun ini. Maret, alhamdulillah. Maret tahun 2026. Iya. Atau Iya. Iya 2026. aja lali. Oke. Maret ya. Iya. Maret 2026 di Sidoarjo atau di Sidoarjo di mana itu? di masjid Yang atau di kantor yang di Juanda. oh di MCI? Iya. Ya, oke. Di sana ya. Berarti belum lama lah ya. Iya. Masih baru-baru. Tapi sebelumnya sudah apa? Sedikit belajar Islam atau memang dari nol? Untuk belajar kalau setelah masuk ini nggak yang dari nol banget sih, soalnya sebelumnya kan memang hampir setiap hari entah dengar atau tahu. Oh gitu, tapi Iya. bukan melalui belajar kan? Maksudnya memang dari dengar-dengar aja terus begitu masuk Islam baru belajar Iya, kan? baru dibuka-buka gitu itu nih. Oke, oke. Mungkin bisa diceritakan perjalanan Mas Kris dulu sebelum masuk Islam. Monggo. Kayak mungkin dari saya yang awalnya itu orangnya rajin banget ke gereja. Masya Allah. Bahkan mama itu bilang, kamu ini ke gereja ngalah-ngalahin pendeta. Tiap-tiap doa datang. Terus ada kejadian itu, suatu ketika teman saya itu datang ke mama. Bilang, kalau saya ini gini. Terus mama ceritakan ke saya. Terus saya datang ke teman saya yang bilang ke mama ini. Bilang apa? Kok dulu itu apa ya? Pokoknya yang negatif lah. Oh, Kalau negatif tentang Islam. tentang saya enggak tentang saya. Tentang Ya. Mas Kris, oke. Maksudnya kalau memang ada masalah kan ya bilang langsung aja. Ya, Kenapa harus betul. lewat orang tua? Betul. Apalagi teman saya ini kayak orang gereja lah, tiap hari kayak pelayanan gitu. Kan ya lebih bijaknya langsung ke saya. Betul. Dari situ mulai kecewa, kok orang pelayanan kok kayak gini. Kecuali masih kecil kan orang tua. Iya. Tapi kalau udah dewasa kan mestinya langsung aja kan. Dari situ mungkin awalnya dari situ lama-lama numpuk jadi males ke gereja. Oh Karena gitu. karena saya mikirnya itu percuma saya ke gereja rajin-rajin gitu, tapi ternyata kayak orang-orang gerejanya yang rajin lebih dari saya itu kok kayak gini. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya. Bukan karena ngambek kan? Enggak. Oke, lanjut. Terus ya dari situ benar-benar berhenti total. Itu sempat diajak sama makasih. Diajak sama teman lagi, ayo datang lagi. Bahkan sekarang waktu 2016 berapa adik itu rajin juga. Mama ya juga pernah bilang, masuk kalah sama adikmu rajin. Enggak wis, ngapain. Yang awalnya jenengan Rajin, paling rajin, benar-benar total berhenti. setelah kejadian tadi Iya. malah lebih rajin adiknya ya. Cuman saya dulu itu mikirnya gini, nggak usah ke gereja, tapi saya tetap percaya Tuhan itu ada. Oh gitu. Iya, kalau sekarang kan trennya bilangnya agnostik ya. Belum sampai ke ateis ya. Enggak, Bahaya itu. enggak. Oke. Dari situ terus keliling-keliling ke Jakarta, kemana. Ya hidup bener-bener hidup bebas, tapi ya nggak sampai yang narkoba gitu, enggak. Minum-minum enggak. Dari situ terus pulang COVID. Habis COVID itu tahun 2023 saya adalah namanya anak-anak umur segini pacaran Oke. sama muslim. Oh. Mm. Sweet. Telat ya sama. Oke, lanjut. Sekarang alhamdulillah udah hampir 3 tahun. Itu saya di tengah-tengah pacaran tahun 2024 2025. 2024 saya mikir, masa ya pacaran gini terus.
mau dibawa kemana, masa ya akan selamanya pacaran terus. Cuman saya mau pindah pun kan masih ada mama, nggak bisa, apalagi mama kan single parent juga. Takutnya mama malah masih ada waktu itu ya ya. masih apa namanya, takutnya kayak beban pikiran gitu loh. Oke. Jadi akhirnya ya udahlah jalani aja dulu. Sekarang kan gitu. Akhirnya 2024 mama nggak ada, itu bener-bener jungkir balik sih. Jungkir balik, tapi alhamdulillahnya pacar saya ini selalu kayak support gitu loh. Butuh apa. Pacarnya berarti aktif juga ya di apa, Muslim kan? Muslim. Ya. Maksudnya religius lah itu. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang saya lihat konten di ini, terus ada tulisan apa, ini artinya apa? Tahu. Oke. Terus dari situ, itu saya waktu mama nggak ada itu, kan di rumah duka ada pacar saya, ada keluarga besar juga datang. Rumah duka maksudnya? Duka itu jadi kayak Kristen ini kan nggak langsung dimakan loh. Jadi ditaruh di rumah duka berapa hari, kadang 2 hari. Ini yang 3 meninggal siapa hari. ini? Mama. Oh, mama. Tahun berapa berarti? Agustus 2024. 2024, oke. Dari situ keluarga besar kan, tante saya datang, tahu saya pacaran sama Muslim. Bener-bener nggak setuju. Oke, keluarga lah istilahnya ya. Iya. Ya, keluarga. Bener-bener nggak setuju. Terus saya juga bilang, kan ini yang hidup saya. Apa saya nggak boleh milih? Betul. Bener-bener nggak setuju, sampai di sebelah petini mama ini sampai teriak-teriak. Oh, Tante oke. teriak-teriak. Pokoknya saya nggak setuju. Padahal masih berduka ya? Masih berduka. Mungkin karena waktu itu ya saya emosi juga, saya teriak balik. Kenapa momennya pas iya, pas ibu? Kenapa nggak hari lain gitu loh? Atau besok? Padahal ya dari kemarin-kemarin ya tante ini nggak deket-deket banget. Oke. Katanya sih mama pernah curhat sama tante ini. Kenapa kok saya pacaran sama Muslim? Mama tahu memang. Cuman saya mikirnya ya kan yang menjalani hidup ini saya. Betul. Dari situ terus jalan, saya nyari Deki ini kapan ya? Saya iseng-iseng cari di IG, sebelumnya nggak pernah. Deki? Iya. Oke. Iseng-iseng cari di IG. Karena saya dapat saran dari rektor saya, kan saya kuliah juga. Kuliah di mana, Mas? Di Stiba, Surabaya. Stiba? Iya. Ambil? Saya sastra Inggris. Sastra Inggris, oke. Lanjut. Di ini apa namanya, kamu kalau mau jadi mualaf, kebetulan kan rektor itu tahu. Rektor ngasih saran tempat, cuman memang terlalu jauh dari tempat saya, jadi nggak bisa. Kenapa mau jadi mualaf? Gara-gara apa? Gara-garanya ya, pertama saya kalau mualaf itu saya mikirnya, saya udah lama kayak nggak aktif di Gereja. agama saya, ya. Kedua, saya mau gereja juga nggak ini apa namanya, nggak ada gairah lagi gitu loh. Jadi saya dari dulu itu sempat kepikiran agama, kalau misal saya pindah ya, ini saya nggak ada lagi. Terus saya coba, saya cari tahu. Akhirnya itu mematapkan hati itu juga didesak sama calon mertua juga kan. Ini mau kapan gini? Saya juga mastiin, iya tenang. Cuman memang untuk proses pindah juga nggak secepat itu juga. Iya, saya benar-benar harus mantep dulu. Takutnya saya kan habis pindah, oh ya cuma sekedar pindah ya ngapain. Betul. Akhirnya setelah benar-benar mantep, saya cari-cari info. Setelah saya mualaf itu, saya bagi saya pribadi untuk menjalaninya itu hari-hari pertama ya. Sebentar, ini kan setelah mualaf.
Nah, terus kapan mualafnya? Kan belum mualaf nih. Kapan mualafnya? Maret. Itu momennya sebelum. Tertarik dengan Islam. Ya, ada yang karena memang pernikahan memang ada yang dengar adzan kayak tadi ibunya itu dengar adzan, ya kan? Ada yang karena apa namanya buka Al-Quran, terus lihat artinya tiba-tiba kesentuh. Ya, kalau Mas Kris dari apa yang akhirnya memutuskan masuk Islam? Saya sebagai ojol juga tiap hari kayak denger kisah orang-orang itu kan biasanya cerita-cerita penumpang gitu loh. Kayak oh memang kayak Islam itu kayak manis gitu. Banyak cerita-cerita baik dari penumpang-penumpang, dari teman-teman ojol. Awalnya ya tertarik. Tertarik dengan orangnya atau dari Islamnya? Pertama dari orangnya. Terus saya tertarik dengar cerita-ceritanya. Kok dari beberapa teman-teman ini kok bagus-bagus semua. Soalnya kan ada yang nggak tertarik sama Muslim, nggak tertarik sama orangnya gitu. Nah, tapi kenapa mereka masuk Islam? Karena tertarik dengan ajarannya yang mereka pelajari. Iya. Ada kayak gitu. Tapi oke lah, nggak masalah. Jadi memang hidayah itu macam-macam jalurnya. Tapi yang terpenting setelah masuk Islamnya, itu yang terpenting. Setelah masuk Islamnya itu yang titik yang paling terpenting. Gimana cara menempuh hidup baru istilahnya kan? Kayak gitu, menata kehidupan yang sesungguhnya. Sebenarnya masuk Islam kan bukan masuk Islam sebenarnya, kembali fitrah pada dasarnya kan kita itu Muslim. Muslim itu sendiri kan berserah diri kan. Jadi kita dilahirkan itu sebenarnya dalam keadaan berserah diri. Muslim yang menjadikan kita Nasrani, Majusi dan lain sebagainya itu kan karena orang tua. Kalau jenengan lahir di keluarga Kristen berarti kemungkinan besar masuk Kristen kan. Nah, sebaliknya kayak gitu. Jadi jenengan jadi Muslim itu sebenarnya kembali menjadi fitrah. Jenengan aslinya sudah Muslim dan ini kembali ke Muslim seperti itu. Terus sekarang jenengan udah nikah berarti? Belum. Oh belum, masih jalan gitu ya? Iya. Oh oke. Tadi yang nganter siapa? Nggak ada. Oh Saya sendiri. sendiri. Masih jalan berarti pacaran sama? Masih. Kalau istilah pacaran sih di Islam ya nggak boleh sih sebenarnya. Iya. Ya, taarufan lah ya. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Terus rencana ke depan apa? Rencana yang mana ini? Rencana keluarga. Untuk keluarga ya secepatnya sambil ngumpulin uang sedikit-sedikit. Oke. Soalnya nggak enak pacaran terus. Iya. Jadi pacarannya setelah nikah baru pacaran. Enak, jalan-jalan kemana kan udah nikah, bebas kan? Gitu. Terus berarti ada rencana ke depan untuk nikah ya? Kira-kira tahun kapan? Paling lama target saya 2 tahun lagi. Paling lama. 2 tahun lagi. Iya. Paling lama ya? Paling lama. Ya memang lama itu 2 tahun. Ya soalnya ini udah masih. Udah 3 berapa tadi? Saya udah 34, tahun ini 35. Ya udah. Ini masih semester 6, saya masih pusing-pusing. Oh masih Iya. kirain udah lulus. Belum. Oh masih ya. Masih jalan ya kuliahnya. Iya. Kuliahnya di Sidoarjo juga. Di Surabaya. Oh di Surabaya. Oke. Ya mudah-mudahan lancar ya Mas. Amin. Kuliahnya lancar dan kedepannya juga mudah-mudahan sih kalau memang jodoh ya kan. Ya lebih bagus lah. Bagus. Terus jenengan sambil kuliah belajar Islamnya di mana Mas? Kalau lagi di rumah sih. Kalau lagi sambil narik itu bener-bener nggak fokus. Jadi sambil nunggu orderan gitu ya pernah tak coba. Orderan Orderan ojol. ojol. Oke. Iya.
Jadi tak coba, dapat orderan gitu. Aduh tadi nyampe mana? Jadi benar-benar kayak ngosongin waktu di rumah pulang kerja gitu. Baru bisa fokus. Nanti mungkin lebih banyak ke ini, minta saran sama dompet Al-Quran kan. Belum masuk Islam, ujian jenengan paling berat apa? Untuk saat ini ya, mama nggak ada sih. Dari situ Titik benar-benar terberat ya. Iya, benar-benar semua ngurus sendiri. Iya. Berarti bapak duluan yang meninggal ya? Untuk bapak saya kurang tahu, karena pisah dari kecil. Oh, pisah dari kecil. Iya, Oke. Berarti yang ngerawat jenengan dari kecil berarti ibu ya? iya. Mama ya? Memori saya tentang bapak itu TK deh kalau nggak salah, sampai TK. Oke. Terus setelah jenengan masuk Islam itu masih ada pertentangan dari keluarga selain ayah sama ibu? Untuk keluarga besar sendiri saya sebagai Chinese juga kan ekonominya agak kurang. Jadi kayak dikucilkan gitu, jadi nggak kenal, bener-bener putus hubungan gitu. Oh, Cuma keluarga besar, iya. keluarga yang lain istilahnya tergolong mampu lah ya. Iya. Cuman karena jenengan dikucilkan istilahnya. Iya. Karena agama itu ya, dikucilkan karena agama. Enggak, atau karena sejak mama masih hidup juga, karena ekonomi. Oh, karena ekonomi. Biasanya iya. Nanti belajar lah sama dompet Al-Quran. Saya rasa bersedia banyak orang-orang pintar di dompet Al-Quran. Ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira Mas? Yang mau disampaikan apa kira-kira? Permisi. Iya, udah disiapin dari tadi. Ngerokok? Minum? Enggak. Nah, barusan minum. Oh, ini. Iya, enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Sebenarnya kan jenengan religius ya waktu masih ini ya, masih non muslim ya. Dulu waktu jenengan masih apa ya, Kristen Protestan ya? Iya. Masih Protestan itu pandangan Mas Kris terhadap Islam apa? Saya Pernah pandangan saya pernah memandang Islam negatif apa enggak? enggak, kalau agamanya ya. Iya. Kalau oknumnya iya. Oknumnya. Biasanya malahan kebalik. Ya oknumnya juga iya sih. Islam teroris itu kan macam-macam lah. Oh enggak, saya lihatnya bukan yang kayak gitu, kadang kayak yang gerbang-gerbang waktu puasa, ke rumah makan. Iya. Lebih ke gitu-gitu sih, yang sederhana gitu. Oke. Yang biasa kita lihat seharian ya di media sosial gitu kan. Iya. Saya pernah waktu itu di daerah Mall di Sidoarjo ini ada Sun City namanya. Waktu itu lagi nunggu orderan. Tiba-tiba dipanggil sama bapak-bapak. Oke. Mas, kesini sebentar. Tak pikir karena, oh ini orang asing nggak kenal nanti dia apa-apa. No, saya. Soalnya dulu pernah kena gendam, motor saya hilang. Yang bapak itu? Pernah, oh nggak, bukan orang lain. Orang lain. Dulu Oke. pernah. Oke. Takutnya trauma gitu loh. Tapi akhirnya, entah kenapa saya mau duduk di sebelah bapak-bapak itu. Dan bapak-bapak itu, nggak tahu kenapa ya, ngomongnya itu kayak bener semua gitu loh. Kayak, kamu kalau bisa ini sering-sering berdoa. Entah keluar kemana, berdoa. Dan itu tak terapkan sih memang. Antara kalau keluar berdoa sama nggak berdoa itu beda. Ya, jelas. Ada masalahnya kalau nggak berdoa. Iya betul. Yang kedua itu masalah sedekah. Bapak-bapak itu ngomong, apa namanya, gak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Betul. Nah, saya sebagai ini seorang yang memang perhitungan pada awalnya. Terus setelah diomongin itu tak coba sih kata itu ke tempat sekitar nggak apa-apa, ke masjid-masjid atau kemana. Ya tak kasih. Lama-lama sekarang jadi apa namanya kayak terbiasa gitu sih memang. Dan alhamdulillah rezeki itu kayak misal kak sepi orderan gitu ya.
tetangga tiba-tiba ada yang minta antar offline gitu, nggak dari aplikasi. Oh. Ada rezekinya ada. Sampai sekarang masih ya, masih Masih. menarik ya. Dari kameramen ada pertanyaan buat beliau. Enggak apa-apa. Kalau ada yang pertanyaan ke beliaunya apa? Yang saya udah ya, yang istilahnya kelewat itu, ada yang belum ditanyakan. Tanya aja. Dari mbaknya atau masnya siapa? Ada? Mbaknya? Tanya aja enggak apa-apa. Pengalamannya apa tentang beliau? Mungkin untuk sekarang kan masih baru ya Mas. Iya. Sehariannya udah baca sholat atau ngaji atau gimana? Untuk sholat sudah tak terapkan tapi masih bolong-bolong sih. Masih nggak bener-bener yang tiap hari 5 waktu gitu. Yang susah itu saya malah bukan di subuhnya, malah subuh malah karena sholat ini saya jadi terbiasa bangun pagi. Oke. Yang saya susah ini kadang kayak asar, kan lagi rame-rame ini orderan. Kadang udah kelewat maghrib juga. Waktu sujud pertama apa yang Mas Kris rasakan? Saya kalau perasaan sholat itu apa waktu sujud kayak kalau bahasa saya ya. Kan sebelumnya nggak pernah sujud tuh. Iya, Tiba-tiba kalau begitu. bahasa saya itu kayak ketagihan gitu loh. Oh gitu. Iya. Yang dirasakan apa waktu sujud? Enak kayak tenang. Enak. Oke. Sebenarnya ada ajaran sujud, sholat lah ya, sembahyang itu di Bible itu ada di Nehemia 8 ayat 6, pasal 6 itu ada. Terus masalah apa namanya meninggal di kafani itu ada di Matius ya ada. Sebenarnya banyak ada ajaran syahadat di Yohanes ya kan. Ada syahadatnya pada zaman Nabi Isa, pada zaman Yesus dulu. Di Yohanes itu ada. Termasuk sunat. Oh iya. Sudah sunat gimana? Alhamdulillah sudah. Kapan? Waktu kelas 2 SD. Oh dari waktu masih juga ya? Iya. Oke. Sebenarnya ada perintahnya. Oke. Yang terakhir mungkin barangkali Mas Kris ada pesan buat sahabat Mualaf TV. Buat mereka yang mungkin sebenarnya mau masuk Islam nih, masih ngambang nih, tapi ragu-ragu kan ini banyak nih. Banyak. Ada yang memang keyakinannya mantap, tapi ragu-ragunya karena atau takut keluarganya ada yang nahan atau mungkin diancam nanti kalau masuk Islam kamu pergi dari rumah ini, kan macam-macam tuh. Iya. Ada yang memang masih ragu untuk memantapkan itu apa, kira-kira bisa disampaikan pemirsa. Pesan saya buat yang masih ragu-ragu atau bimbang untuk masuk ke Islam, dimantapkan lagi, dan kalau bisa itu cari pembimbing. Ya. Cari pembimbing biar tahu arah dan tujuannya, biar jelas, nggak jadi belajar sendiri gitu, jangan. Dan banyak-banyak berdoa. Ada yang nuntun itu ya. Iya. Kalau buat orang Muslim sendiri, pesannya apa? Kan sekarang udah Muslim nih. Ya, kira-kira pesannya apa Buat sahabat-sahabat Muslim, tetap berbuat baik terhadap sesama. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Kris. Semoga kisahnya menginspirasi dan bisa menjadi ibroh atau pelajaran buat saya pribadi atau nanti sahabat Mualaf TV yang mendengarkan, sahabat Deki termasuk ya. Itu saja dari saya. Semoga keluarganya nanti ke depan bisa jodoh. Jodoh yang baik, kemudian lebih baik daripada sekarang untuk Mas Kris dan keluarganya. Itu saja. Terima kasih banyak ya. Baik, demikian perbincangan kami dengan Mas Kris yang seorang mualaf dari Chinese ya. Iya. Dari Chinese. Ya, alhamdulillah mendapatkan hidayah
dan sekarang mengawali kehidupan baru untuk belajar tentang Islam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadi cerminan untuk kita untuk lebih baik lagi. Barangkali kami ada salah-salah kata atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat sahabat Mu'allaf TV dan sahabat Teki. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kris ada? Enggak usah dulu, enggak apa-apa sampai selesai. Ini ada kenang-kenangan. Iya. Karena dari Mu'allaf TV. Oke, terima. Kemudian saya cek lagi ya, barangkali isinya kosong. Oke, ada. Terus ini ada dari Mu'allaf TV sedikit. Oke. Terima kasih. Terus yang terakhir ini nanti isi ya. Oh iya. Diisi Iya. seperti apa, terus kasihkan ke saya. Oh, Kalau iya. yang ini kasihkan ke saya lagi. Terus untuk perbincangan obrolan tadi, saya izin nanti diupload ke YouTube. Bersedia? Ya. Oke. Berarti nanti diupload ya. Iya. Terima kasih banyak sedianya. Sama. Ini saya permisi. Ini ngisinya nanti di luar aja. Oh iya. Nah, ini dimasukin lagi aja. Ini jangan sampai merojol ya bawahnya ya. Oh iya. Amplopnya yang penting itu. Nanti suatu saat saya bisa, kalau ada umur bisa, kalau main-main ke rumah kan ada gini nih. Oh ini dari Mu'allaf TV, ini dari ini kan ada. Oh iya. Oke ya. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Terima Sehat kasih. selalu ya. Itu aja.